ini, tapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Tadi meneguhkan sih Pak Ayub untuk tentang Yosua, kan sosok yang memang membawa bangsa Israel. Saya tuh di pagi itu dapat insight gini, aku harus menyampaikan apa hal yang kecil yang sebenarnya bisa tak sampaikan. Saya dapat insight seperti ini, saudara. Ada seorang konglomerat gitu ya. Konglomerat itu suka sama salah satu rumah. Ini berarti yang baik-baik, ini bisa untuk kita ke depan nih. Jadi suatu rumah itu ditawar lah. Anggap aja misalkan si A punya rumah mewah, investor datang, aku mau rumah ini dengan harga sekian. Aku nggak mau jual karena terlalu mewah, terlalu megah. Akhirnya dia berani membayar 3 kali lipat, saudara. Si orang ini. Tapi yang punya kembali lagi ngomong gimana? Aku nggak butuh uangnya. Aku nggak butuh uangnya karena aku masih suka rumah ini. Kemudian datang lagi investor lainnya, bahkan rela membayar 10 kali lipat, saudara. Gitu ya, wangi, datang dengan sederhana, tidak seperti yang 1-2 tadi. Dia datang, Bu, saya mau lihat rumah. Enggak, rumahku nggak dijual. Udah ada 1-2, udah cocok 10 kali lipat, aku nggak mau. Dia cuma bilang gini, Bu, saya cuma membeli 1 titik kosong yang ada di dalam rumahnya. Nggak beli semuanya, tapi tak beli seharga 2 kali lipat tadi. Mau nggak? Oh, mau, karena nggak memiliki semuanya kan, hanya 1 titik. Akhirnya, tapi saya boleh masuk nggak, Bu? Akhirnya diizinkan masuk ke rumahnya, saudara. Habis masuk ke rumahnya, lihat ada 1 titik paku. Dia cuma membeli itu tak, saudara, karena diizinkan kan membeli. Oke, Bu, saya membeli 1 titik aja itu. Oke, maulah, nggak apa-apa, tapi saya boleh masuk ya. Yaudah, yang penting semua masih milikku. Dibelilah 1 titik. Kemudian berapa hari kemudian datang lagi orang itu, Bu, saya mau nengok, boleh nggak nengok titik rumah saya yang saya beli? Yaudah, boleh, cuma 1 titik kok. Besok ini yang terakhir kalinya, dia bilang gitu. Nah, begitu saya pergi nggak lihat lagi gitu kan. Terus tiba-tiba, oke, lihat tuh dia nempelin paku, saudara. Paku tuk, miliknya nggak? Miliknya, berat kok, 1 titik. Tapi kemudian paku itu ditempelin apa? Gantungin bangkai, saudara. Bangkai tikus, bangkai apapun. Akhirnya ditinggal pergi, nggak balik lagi, memang bener. Tapi tahu nggak, 1 titik itu membawa celah apa? Jadinya bau batang, jadi bau busuk, jadi bau yang nggak. 1 titik dalam hidup aja itu malah bisa bikin tahun 2026 apa hidup kita jadi berantakan. Jadi saya diingatkan itu, saudara. Maksudnya kita masih keterbatasan ya manusia ya, tapi saat kita izinkan tadi orangnya ganteng, wangi, tapi kita nggak tahu ternyata itu utusan yang nggak benar, ya kan? Ternyata cuma 1 titik itu mengaruhi semuanya, nggak, saudara? Dan jahat, dan akhirnya apa? Ibu itu nggak betah lagi, itu masih miliknya, nggak boleh diambil tuh, saudara, ya kan? Akhirnya apa? Dia pindah rumah karena 1 titik yang nggak sesuai dengan aktivitas yang ada di dalam rumah itu seharusnya, saudara. Ya, jadi kadang kita hidup ya, saudara. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa, bisa melakukan kesalahan, tapi saat ada 1 titik, ya udah, celah itu segera ditutup. Jangan izinkan hal yang kelihatannya bagus, kelihatannya enak, kelihatannya menyenangkan, ya kan? Tapi saat